Halo semuanya, kembali lagi dengan saya yang tidak penting, hanya sekedar ingin menghibur, menceritakan kembali film-film yang sayang kalau dilewatkan. Seperti nenek-nenek dan kakek-kakek ini yang gaul yang sedang pakai laptop. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Kuntilanak tahun 2018. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita simak. Film ini diawali dengan si Ujang sedang melihat foto-foto keluarganya karena si Ujang sedang kangen sama keluarganya. Di sisi lain ada Bapak Ujang sedang minum minuman di rumahnya. Karena lagi stres mungkin dia terlihat sedang meminum minuman keras. Karena sedang kangen ibunya, si Ujang pun menangis terseduh-seduh lihat foto ibunya. Di sisi lain, cermin kuntilanak itu sedang menoleh. Tanpa disadari, kuntilanak itu pun berubah menjadi sosok ibunya si Ujang. Si Ujang pun belum tahu bahwa itu bukannya ibunya si Ujang. Tiba-tiba ada suara teriakan. Bapak si Ujang pun mengecek langsung ke kamarnya si Ujang. Terlihat sesosok kuntilanak sedang menangkap si Ujang. Si Bapak Ujang pun histeris melihat anaknya ditangkap oleh kuntilanak itu. Bapak Ujang pun berteriak menyesali anaknya telah hilang dibawa oleh kuntilanak itu. Tidak. Film pun dimulai dengan Kak Ros dengan Ibu Ros sedang berbincang-bincang. Dan ini Adit dan Jarwo yang sedang bermain membicarakan HP. Dan ini temannya Adit dan Jarwo, Uclo, yang sedang membaca buku, sukanya yang seram-seram. Dan ini pacarnya Kak Ros, dia adalah presenter, suka menelusuri tempat seram. Saat setelah proses syuting, pacarnya Kak Ros pun sedang menelepon seseorang. Pas sengaja, dia melihat sebuah cermin di luar halaman tempat angker itu. Dia pun berinisiatif untuk membawa pulang cermin kuno itu. Dia pun membawa cermin kuno itu ke rumah Kak Ros pacarnya. Dia pun berkata bahwa cermin itu dia temukan di rumah angker yang tadi dia singgahi untuk proses syuting. Pacarnya Kak Ros pun menyimpan cermin kuno itu di gudang, menutupnya dengan kain. Tanpa disadari, setelah malam, kain penutup cermin itu pun terbuka sendiri. Sesaat setelah itu, ada anak kecil wanita sedang melihat keluar, kita sebut saja Tari, sedang mengecek karena ada suara aneh. Dia pun mengecek sampai ke gudang. Tanpa disadari, dia pun melihat cermin tanpa kain penutup karena sudah terjatuh. Tiba-tiba, para cermin kuno itu pun menoleh. Anak itu sampai kaget. Karena kaget, Tari pun langsung menutup cermin kuno itu dengan kain. Saat malamnya, Tari pun bermimpi melihat wanita menari depan televisi dan menghampirinya. Mukanya pun berubah menjadi seram dan Tari pun terbangun dari tidurnya. Tari pun langsung merenung, bangun dari tidurnya, merasa ketakutan dari mimpinya tadi. Esoknya, Kak Ros pun pamit kepada anak-anaknya bahwa dia akan pergi, bakal pulang malam, dan berpesan agar anak-anak di panti itu untuk tidak kemana-mana dan menjaga rumah. Karena bandel, anak-anak itu pun pergi berpetualang ke rumah angker untuk menelusuri di dalam rumah angker tersebut. Sesaat sampai di rumah angker tersebut, pintunya pun terkunci. Anak-anak itu pun mencari jalan lain agar bisa masuk. Pada saat mereka pergi, ternyata pintu itu pun terbuka sendiri. Anak-anak itu pun langsung masuk ke rumah itu dan menelusuri keangkeran rumah tersebut. Saat menelusuri angker tersebut, anak-anak itu menemukan sebuah buku dan melihat tulisan dan gambar di buku tersebut. Dan ternyata dia melihat gambar cermin yang ada di gudang panti tersebut sama dengan gambar ini. Tari pun langsung dihampiri oleh anak yang hilang pada waktu dulu. Anak itu memperlihatkan gambar paku. Karena takut, Tari pun langsung menutup matanya. Saat setelah dibuka, anak itu sudah tidak ada. Dan di tempat yang lain, anak yang hilang itu pun muncul di depan anak laki-laki lain dan melihatkan gambar sebuah dua pohon. Karena ketakutan, anak-anak itu pun keluar dari rumah angker tersebut untuk kembali pulang. Pada waktu bersamaan, bapaknya si Ujang sedang mengintip rumahnya tersebut dan melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah berantakan. Pak Ujang pun langsung mengejar anak-anak tadi yang telah masuk ke rumah angker tersebut dan membuat berantakan.
Dan Bapak Ujang pun hasil menangkap satu anak dan bertanya, "Apain kamu di sana? Dan apa kamu masuk rumah saya?" Tapi anak itu berhasil kabur, lepas dari genggaman Bapak Ujang. Dan malamnya, di panti paling kecil itu, yang tertidur dan mengigo, merindukan sosok ibunya. Tak disangka, keluar sosok kuntilanak di dalam cermin dan menyerupai ibu dari anak tersebut. Anak kecil tersebut langsung dibawa oleh kuntilanak tersebut sambil berteriak. Karena ada suara teriakan, Tari pun mengecek ke kamar anak kecil tersebut dan melihat anak kecil tersebut dalam sebuah cermin. Ambar, Ambar. Tari pun heran, mengapa anak kecil tersebut masuk ke dalam cermin? Apakah itu sulap? Tari pun langsung beritahu anak-anak lain bahwa anak kecil tersebut masuk ke dalam cermin dibawa oleh makhluk halus. Tari pun langsung menelepon kepada Kak Ros untuk segera pulang karena kan banyak keanehan di rumah. Saat anak-anak sedang berdiskusi tentang keanehan di rumah tersebut, tiba-tiba datang bapak-bapak yang botak. Ternyata bapak-bapak itu adanya bapaknya si Ujang dan menangkap satu anak. Saat menangkap anak tersebut, tiba-tiba muncul si Ujang di dalam cermin dan sedang dipeluk oleh kuntilanak tersebut. Si Bapak Ujang pun berinisiatif untuk memecahkan cermin tersebut memakai sebuah bangku, tapi nyatanya Pak Ujang pun terpental oleh kekuatan cermin tersebut dan langsung pingsan. Saat Bapak Ujang pingsan, anak-anak tersebut mencoba memindahkan cermin tersebut ke tempat lain. Saat sudah cermin itu tersimpan, tiba-tiba kuntilanak itu pun keluar. Lampu pun menjadi mati, dan dalam kegelapan, kuntilanak itu pun menangkap satu orang anak lagi. Dan akhirnya, Kak Ros pun pulang dan melihat kacauan di rumah. Tiba-tiba, kuntilanak itu pun megang kepala Kak Ros. Kak Ros pun langsung kesurupan. Sama nih. Anak itu pun langsung bingung. Tiba-tiba, datang pacarnya Kak Ros. Melihat Kak Ros sedang kesurupan dan langsung memegangnya. Saat pacar Kak Ros sedang memegang Kak Ros, Tari pun pergi melihat cermin kuno tersebut dan melihat hanya Uclo tadi dibawa oleh makhluk halus itu di dalam cermin. Uclo memberitahu untuk membaca tulisan di dalam bingkai cermin tersebut untuk melawan kuntilanak tersebut. Tari pun langsung berteriak membaca tulisan tersebut. Tiba-tiba paku muncul di atas kepala cermin tersebut. Tari pun langsung mengambilnya paku tersebut untuk menusukkan paku tersebut ke kepala kuntilanak tersebut. Sesudah menancapkan paku tersebut, Karov pun sadar dari kerasukannya. Semua kondisi jadi tenang. Si anak paling kecil itu pun ketemu sedang nongkrong di atas pohon. Dan si Uclo ketemu di dalam kandang ayam sedang jongkok. Serta si Ujang temu sama yang ada di gambar di bawah dua pohon terkubur. Dan akhirnya tamat.